Halo Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam PA online atau persekutuan online pada minggu ini. Sebelum kita bersama-sama membahas dan merefleksikan tentang apa yang hendak dibahas dalam PA kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus, sumber kehidupan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu, untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga detik ini, sehingga kami dapat mensyukuri setiap karya kehebatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami hendak merefleksikan karya-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi refleksi, dapat menjadi penguat di dalam kami, melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam materi PA minggu ini yang terdapat dalam warta gereja kita sudah terdapat kidung pujian dan runtutannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat mempraktikannya dalam rumah masing-masing untuk bernyanyi dan memulai PA pada kali ini dengan urutan yang sudah diberikan dalam bahan kita pada minggu ini. Materi PA pada minggu ini bertemakan ibadah yang sejati. Kita akan bersama-sama dulu untuk membaca firman Tuhannya, bahan dasarnya yang akan saya bacakan dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidup tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikannya, dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema PA adalah ibadah yang sejati. Kita akan memulai dari pengantar. Kehidupan manusia mempunyai dua aspek yang paling mendasar dan wajib dipenuhi oleh setiap pribadinya secara seimbang. Aspek pertama yaitu kebutuhan jasmani, dan aspek kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani lebih bersifat secara fisik, sedangkan kebutuhan rohani bersifat secara non-fisik. Antara lain kebutuhan spiritual, mental, dan psikologis. Nah, peribadahan adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia secara rohani. Hal ini merupakan pengungkapan kebutuhan spiritual
dan kekuatan di luar batas indrawi kehidupan manusia. Sebagai umat Kristiani, tujuan ibadah kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan ibadah bukan sekedar untuk menerima berkat dari Allah, tetapi juga memberikan persembahan kepada Allah melalui diri kita masing-masing untuk siap melayani Tuhan. Nah, berikut ini adalah beberapa makna ibadah. Makna ibadah yang pertama adalah berbicara mengenai pengalaman perjumpaan dengan Allah. Persekutuan, pertemuan, perjumpaan secara sadar dengan Allah melalui anaknya. Yesus Kristus sangat menggetarkan hati dan mampu mengubah seseorang dari dalam dirinya. Mengalami kehadiran Allah dalam ibadah, memahami betapa besar kasih Allah, akan semakin mengenal siapakah Allah, merupakan saat-saat yang sangat berarti. Ibadah bukan hanya saja mendengarkan pengkhotbah atau menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi suatu pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Nah, pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang adalah pernyataan kasih Allah, pembuatan mujizat, perlu direktualisasikan dan ditekankan kembali di dalam ibadah. Kemudian, makna ibadah kedua adalah mengembalikan kelayakan kepada Allah. Manusia beribadah bukan sekedar karena kebutuhan manusia itu sendiri, melainkan karena Allah pantas menerima pemujaan dari manusia. Sepanjang sejarah umat Kristen, hanya ada satu yang pantas dipuja dan disembah, yaitu adalah Yesus Kristus. Orang-orang mempunyai kebutuhan untuk memuja sesuatu, baik suku yang paling primitif maupun orang-orang yang paling modern sekalipun. Dalam dirinya ada sesuatu yang berbisik, aku tuh ingin. Semua yang tak ketahui, pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada diriku. Itu pandangan atau pemikiran setiap orang masing-masing. Nah, ibadah adalah suatu dialog, merupakan makna ketiga dari ibadah. Dalam sebuah buku yang berjudul Christian Worship, Its Theology and Practice by Franklin Segler mengatakan bahwa dalam ibadah manusia mengalami pendalaman dan penghayatan iman bersama Allah dalam sebuah dialog yang sadar atau nyata. Nah, Allah berinisiatif menyatakan wahyu atau firman-Nya dan manusia merespons melalui ibadah. Ibadah adalah menghadap Allah. Ibadah bukanlah hanya ritual yang rutin harus dilakukan, tetapi respon yang keluar dari dalam hati, yaitu berbicara, mendengarkan, dan menanggapi Allah serta kebutuhan rohani agar selalu bertumbuh. Di dalam bacaan kita pada materi PA kali ini dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 5 berbentuk nasihat juga ajakan. Dan ini tentu termasuk ibadah dalam arti menghadiri kebaktian gereja, berdoa dan menyanyikan pujian dan juga melayani serta berpersembahan. Tetapi yang lebih luas, Paulus mengatakan tentang ibadah, yaitu ibadah yang sejati. Yaitu ibadah yang tak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Ibadah sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Nah, kata mempersembahkan dalam Perjanjian Lama atau PL berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ada syarat agar kurban berkenan kepada Tuhan. Namun dalam konteks ibadah Kristen, pertama, Tuhan menerima persembahan yang hidup. Seperti tradisi PL, hanya hewan hidup, bukan bangkai yang dipersembahkan. Namun berbeda dengan PL, kurban Kristen tidak disembelih, mati, dan habis dibakar. Karena kurban itu adalah hidup anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menerima persembahan hidup yang kudus
dan tak bercela, yaitu adalah menjauhi segala dosa. Kemudian yang ketiga, Tuhan menerima persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu hidup yang selalu menyenangkannya, yang memuji nama Tuhan. Namun lebih lanjut, nasihat Rasul Paulus untuk mempersembahkan tubuh sebagai implikasi dari iman, yang adalah esensi dari ibadah yang sejati, harus terlebih dahulu terlihat dari kehidupan sesama orang percaya kepada Kristus. Dan implikasi iman kepada Kristus akan nyata terlihat dalam kehidupan jemaat dengan adanya tujuan hidup yang jelas. Ya ini walaupun memiliki karunia yang berbeda-beda dari Allah, namun kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Mari kita semakin bersyukur dan mempersembahkan tubuh, yaitu seluruh keberadaan kita, diri kita kepada Tuhan. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan persembahan yang bagaimanakah yang layak kita berikan sebagai syukur atas korban penyelamatan Yesus? Yaitu adalah persembahan tubuh yang hidup, yaitu seluruh hidup dan kapasitas kita. Dan juga persembahan yang kudus itu membawa seluruh kehidupan kita sudah dikhususkan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga berbuahkan perbuatan-perbuatan yang baik bagi sesama manusia. Peduli kepada tetangga, bersedia bekerja sama dengan lingkungan dan dengan siapapun, khususnya mendukung hal-hal yang baik, berbagai dan menghormati siapapun, siap menolong dan saling membantu. Nah, itulah wujud iman, yaitu karakter serta perilaku perbuatan yang nyata yang memuliakan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga dengan terus-menerus berlangsungnya pembaruan akal budi, ibadah sejati akan semakin menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Ibadah yang benar harus dilakukan dalam roh atau yang telah diperbarui Tuhan dan diwujudkan dalam persembahan totalitas hidup kita bagi Tuhan. Dan kebenaran atau hidup yang dibangun sesuai dengan tingkat pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan inginkan, yang kita miliki dan perjuangkan serta dikembangkan dengan baik. Kemudian Rasul Paulus juga menyatakan dalam bacaan kita kali ini bahwa orang-orang yang diselamatkan itu memiliki kehidupan yang benar-benar berbeda, yaitu adanya penguasaan diri dengan tidak serupa dengan dunia ini. Sebab harus mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Kemudian juga dari perikop ini membicarakan makna ibadah yang sejati dan persembahan yang berbeda karena mencakup totalitas hidup orang percaya, yaitu mempersembahkan tubuh yang mewakili persembahan hidup secara totalitas. Dalam perikop ini juga Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar memahami bahwa tanggung jawab orang percaya tidak hanya ikut hadir dalam ibadah jemaat dan memberi persembahan, tetapi jauh lebih besar lagi, yaitu tanggung jawab dalam hidup sehari-hari untuk tetap hidup di dalam kekudusan bersama Tuhan. Nah, hidup beribadah dimaksudkan dalam teks ini menuntut perubahan hidup secara total kepada Allah. Walaupun orang Kristen masih hidup di dunia ini, tapi tidak boleh sama dengan dunia ini atau dipengaruhi oleh sifat-sifat duniawi. Dengan mengorbankan sifat-sifat kedagingan itu, berarti kita telah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Hakikat kemanusiaan yang berpusat pada diri sendiri diubah dengan kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Dan kemudian mempersembahkan tubuh, seluruh kehidupan kita kepada Allah, kita akan memasuki yang namanya ibadah sejati, yaitu ibadah yang tidak terbatas gerak dan ruang. Apapun yang kita perbuat dan lakukan dalam kehidupan kita adalah dalam rangka bekerja sama untuk melayani Tuhan. Maka
ibadah yang sejati itu tidak hanya sampai pada kebaktian minggu. Dalam pemahaman Alkitab maupun kebaktian dalam persekutuan saja. Tetapi kebaktian itu juga meluas berdampak bagi kehidupan tiap-tiap hari yang kita lakukan dengan memperlihatkan kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Akan tetapi manusia secara realistis seringkali setelah beribadah, setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah mendengar renungan, tapi setelah itu kehidupannya sama saja. Masih ngomongin tetangga, ngerasain tetangganya, egois, nyinyir, dan sebagainya. Dan jika hal tersebut masih kita lakukan, apakah kita telah melakukan ibadah yang sejati dalam hidup kita? Dari itu, firman Tuhan atau dalam materi PA pada hal ini mengajak kita untuk hidup dalam ibadah sejati yang betul-betul mempersembahkan diri kita dalam kekudusan untuk Tuhan. Nah, lantas bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati dengan tidak mengikuti kehidupan duniawi, tapi mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi yang telah diperbarui oleh Roh Allah yang kudus. Nah, akal budi yang diubahkan ini akan memimpin hidup kita memiliki sifat atau sikap dan melakukan berbagai tindakan yang benar dan membawa kebaikan untuk kehidupan bersama orang lain. Amin. Dari PA ini kita dapat kembali mengaca atau merefleksikan ibadah sejati yang saat ini telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita memberikan diri kita, tubuh kita untuk diperbarui oleh Tuhan untuk memaknai ibadah sejati, atau jangan-jangan ibadah kita hanya sebatas mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya? Dan kiranya kita betul-betul menerapkan ibadah sejati dalam hidup ini dengan memberikan diri kita untuk tulus melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk PA yang boleh kami refleksikan bersama. Kiranya dalam kehidupan kami dapat menjalani ibadah yang sejati, hidup yang seturut dengan firman-Mu, hidup yang mau diperbarui oleh Roh-Mu, sehingga kami dalam menjalani hidup ini tidak menjadi manusia yang penuh dengan egois ataupun dengan berburuk sangka kepada orang lain. Tapi kami semakin menumbuhkan iman kami untuk mau melayani-Mu. Tuhan, pada seperti ini juga kami hendak mendoakan untuk kehidupan kami, untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, dan terkhusus juga untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini harus terisolasi karena terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat pertumbuhan iman, sehingga di dalam isolasinya mereka tetap mendapatkan penghiburan sejati yang berasal daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami serahkan doa, kehidupan, dan pelayanan kami ke dalam kuat kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus adalah kehidupan sejati kami. Amin. Demikian pembahasan PA pada kali ini tentang ibadah yang sejati. Sampai berjumpa lagi di PA minggu-minggu lainnya dan renungan harian hari-harinya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.